Sejak kemerdekaannya di tahun 1948, Israel telah banyak mengalami peperangan, baik dalam skala kecil maupun besar. Namun dalam Alkitab tercatat ada satu perang besar yang akan terjadi di akhir zaman, dan perang ini sudah berada di ambang pintu. Itulah yang disebut perang Gog-Magog. Kita akan menjawab dua pertanyaan penting tentang perang ini. Pertama, siapa mereka? Kedua, kapankah perang ini akan terjadi? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui perang Gog-Magog ditulis dalam dua kitab, yaitu kitab Yeskiel dan kitab Wahyu, yang menggambarkan dua perang berbeda dalam waktu yang berbeda. Perang Gog-Magog dalam kitab Wahyu akan terjadi di akhir kerajaan 1000 tahun. Jadi kali ini kita hanya akan membahas perang Gog-Magog pertama di kitab Yeskiel. Kembali ke pertanyaan pertama, siapakah mereka? Gog sendiri menggambarkan sosok pemimpin, yaitu Raja Magog. Apa itu Magog? Dalam Kejadian 10 ayat 1-2 dikatakan, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Jadi Magog adalah cucu dari Nuh setelah banjir besar. Dan jika kita lihat peta ini, wilayah Magog adalah daerah di mana Rusia sekarang berada. Mari kita lihat dari kitab Yeskiel 38 ayat 1-6. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Dari ayat 4 tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri yang akan menarik negara-negara di sekitar Israel untuk berperang dengan Israel. Dan kita juga bisa melihat ada 5 negara berbeda yang akan menyerang Israel. Negara manakah mereka? Kita sudah membahas bahwa Gog-Magog mengacu pada Rusia. Persia saat ini adalah negara Iran. Ethiopia sekarang menjadi Sudan. Put saat ini adalah Libya. Gomer Togarma sekarang menjadi Turki. Menariknya, sejak tahun 2017, pasukan Rusia, Turki, dan Iran telah memasuki wilayah Syria yang negaranya berbatasan langsung dengan Israel. Dan saat ini hanya ada 2 negara Afrika yang tidak mengakui kedaulatan Israel, yaitu Libya dan Sudan. Mengapa negara-negara ini menyerang Israel? Kita lihat jawabannya di Yeskiel 38 ayat 12. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Iran sudah lama membenci Israel dan ingin melenyapkan orang-orang Israel dari muka bumi. Mereka ingin merebut kota Yerusalem dan menguasainya. Itulah sebabnya Iran menjadi pendonor utama bagi kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Bahkan Iran memberi nama drone terbaru mereka Gaza sebagai referensi perjuangan Hamas melawan Israel di jalur Gaza. Drone ini diklaim mampu terbang selama 35 jam dengan jarak 2000 km dan membawa ratusan kilogram bom dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Iran sengaja membeberkan klaim ini untuk memberikan ancaman bagi Israel. Sedangkan Turki secara diam-diam sudah lama membangun hubungan dengan Iran dan Rusia. Saat konflik terakhir Hamas dengan Israel, Presiden Turki Erdogan sengaja menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengatakan Israel harus segera diberi pelajaran. Lalu untuk apa Rusia menyerang Israel? Jawabannya untuk mengambil sumber daya alam yaitu gas.
Perlu diketahui bahwa sudah sejak lama Israel membeli gas alam dan batu bara dari Rusia. Begitu juga Turki. Bahkan setengah dari gas alam Turki berasal dari Rusia. Rusia memasok sepertiga dari konsumsi gas alam di Eropa. Dengan kondisi ini, negara-negara tersebut tidak berani berbuat macam-macam dengan Rusia karena mereka tahu Rusia dapat dengan mudah menghentikan pasokan gasnya dan mereka sendiri yang akan menderita kerugian. Tapi sekarang kondisi berubah sejak Israel menemukan sekitar 30 triliun kubik gas alam di wilayahnya, yaitu di sekitar Laut Mediterania. Jumlah ini jauh melebihi kebutuhan konsumsi Israel, bahkan hingga beberapa generasi mendatang. Mereka membangun jaringan pipa melalui Cyprus, Yunani, Italia untuk mensuplai gas alam ke negara-negara Eropa, di mana hal ini mendatangkan keuntungan besar bagi ekonomi negara Israel. Namun hal ini berarti mereka sekarang adalah kompetitor utama dari Rusia dalam bidang energi. Bahkan sekarang Mesir dan Yordania membeli kebutuhan gasnya dari Israel. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yeskiel 38 tadi, mereka menyerang untuk merampas dan menjarah Israel. Sekarang kita akan jawab pertanyaan kedua. Kapan perang ini akan terjadi? Kita lihat di Yeskiel 38 ayat 8. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang kemudian, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Dari ayat tersebut diketahui bahwa perang ini akan terjadi saat orang Israel sedang diam dengan aman tentram di negaranya. Saat ini bangsa Israel sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan menyandang status sebagai negara maju. Sejak mengalami berbagai perang besar di tahun 1948, 1967, 1973, saat ini mereka hidup dalam damai di kota-kota dan desa-desa tanpa adanya tembok-tembok perlindungan. Bahkan di akhir tahun 2020, terciptalah sebuah perjanjian damai antara Israel dengan negara-negara Arab yang disebut Abraham Accords. Lalu apakah perang ini akan terjadi setelah masa aniaya atau tribulation? Tidak mungkin. Karena dalam Matius 24, Yesus sendiri mengatakan bangsa Israel akan mengalami siksaan hebat dalam masa aniaya. Bahkan dalam kitab Zakaria 13, dikatakan 2/3 dari bangsa Israel akan mengalami kematian pada masa itu. Sedangkan dari ayat tadi kita tahu, prasyarat terjadinya perang Gog-Magog adalah bangsa Israel sedang hidup dalam keadaan aman dan tentram. Jadi perang ini harus terjadi sebelum masa aniaya, yaitu menjelang kemunculan Antikristus. Timeline ini menjadi pas jika kita lihat di Yeskiel 39, di mana dikatakan dibutuhkan 7 bulan untuk mengubur mayat-mayat korban perang dan 7 tahun untuk membersihkan sisa-sisa perang. Dari sini bisa ditarik kesimpulan, Antikristus akan muncul setelah berakhirnya perang ini, di mana ia akan berperan sebagai juru damai bagi Israel dan negara-negara yang selama ini selalu berkonflik dengannya. Selama 7 tahun masa pemerintahannya itulah bangsa Israel akan membersihkan sisa-sisa perang Gog-Magog sesuai dengan Yeskiel 39.